Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi teman-teman pemilu, sahabat pemilu. Baik, kita jumpa lagi dalam podcast KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang demokrasi dan kepemiluan. Baik, sahabat-sahabat pemilu, bersama di siang hari menjelang sore ini kita akan bincang-bincang manis bersama Bapak Eria Chandra. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Salam sore. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa beliau ini sudah begitu lama juga bergelimang di dunia kepemiluan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ada baiknya Pak, Bapak memperkenalkan diri, sudah sejauh mana menggeluti kepemiluan sehingga sampai saat ini. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih sahabat, teman-teman sahabat pemilu sekalian. Perkenalkan, nama saya Eria Chandra, tempat tanggal lahir Kotorajo 30 Juni 1985. Untuk terkait hari ini saya merupakan anggota KPU Rokan Hulu, Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang kesehariannya memang bicara masalah teknis kepemiluan yang ada di KPU Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya saya secara pribadi mempunyai istri 1, anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian terkait background kependidikan, saya sebenarnya hampir nyaris S2 sebenarnya. Iya. Nyaris S2. Kenapa? Saya S1-nya di Dumai, Setia Lancang Kuning Dumai. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia, jurusan Kesejahteraan Sosial, namun karena kondisi keuangan, harinya besok mau sidang akhir, karena kondisi keuangan saya tidak bisa lanjut. Makanya secara tidak langsung saya sudah menyelesaikan semuanya Pak Haji. Tinggal sidang saja, sidang terakhir. Cuma karena tunggakan ekonomi dan selain sebagainya, maka saya sudah komunikasi dengan profesor pembimbing. Karena kondisi itu, ya mau tidak mau daripada di DO, bagus mengundurkan diri gitu. Tapi yang jelasnya saya sudah mengenyam pendidikan di S2 Universitas Indonesia. Luar biasa. Terkait latar belakang pendidikan kepemiluan. Kemudian background organisasi, mungkin secara ini saya merupakan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, dan saya juga mantan ketua HMI cabang Dumai, dan juga merupakan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2013-2015 di Jakarta. Kemudian terkait masalah pengalaman kerja, secara ini saya sudah pernah bekerja di Badan Narkotika Kota Dumai, honor sebagai honor lepas. Kemudian juga saya sudah pernah di Patiro, yang merupakan lembaga LSM di bidang pemerhati pemilu juga dan lingkungan ya. Kemudian saya pernah menjadi sales di Bumi Aksara. Itu Bumi Aksara ini kan merupakan buku penerbit ya, buku-buku sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Pak Ji. Dan itu saya bekerja di Dumai, di perwakilan Dumai, jadi sales sampai ke Duri, bahkan sampai keliling. Cuma Rokan Hulu belum kayaknya. Saya sudah pernah menjual buku di Duri, Bengkalis, kemudian di Rokan Hilir. Terus sekelumit pengalaman kerja ya. Kemudian setelah itu saya di KPU. Kalau KPU itu pertama itu saya coba tes, karena artinya ketika saya tidak
menyelesaikan S2 saya ingin mencari duit kembali untuk menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia. Saya coba-coba tes di kampung di Pasaman. Alhamdulillah waktu itu tidak lulus. Menjadi nomor antrian waktu itu. Nah, kemudian setelah itu ada namanya Judicial Review Undang-Undang 7 2017. Frasa 3 orang masing kabupaten kota yang jumlah penduduk kabupaten kota itu 300-an sampai 500 itu jumlah anggota KPU-nya kan 3. Nah, untuk Rokan Hulu waktu itu kan memang sudah 5. Ya, sudah 5. Kabupaten lain 3 waktu itu. Nah, di sana saya sudah pergi, sebenarnya saya sudah berangkat ke Rokan Hilir. Sudah hampir putus asa ya Pak ya? Hampir putus asa waktu itu. Alhamdulillah saya sudah mulai berjualan garam waktu itu Pak. Luar biasa. Jual garam dan ikan asin waktu itu. Di daerah Sinaboy namanya. Di Rokan Hilir. Kemudian setelah berjalan hampir 3 bulan saya di sana, setelah tes KPU di Pasaman maupun Bawaslu waktu itu, akhirnya Judicial Review ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Frasa 3 menjadi 5 untuk KPU Kabupaten Kota. Akhirnya kan terpanggil lagi terpanggil kembali gitu. Iya. Nah, karena rezeki gitu kan, alhamdulillah dari yang 3 sudah dilantik, itu mereka dilantik semuanya di Kota Padang. Saya dan kawan 2 orang kami itu dilantik langsung ke Jakarta. Gitu. Nomor urut 4 dan 5 Nomor berarti 4 dan 5 waktu itu. Nah, itulah. Sampai setelah itu menjabat sampai 2018 sampai 2023. Berarti artinya 1 periode ya Pak ya? Satu periode kurang 3 bulan lah. Karena kan yang definitif waktu itu, karena mereka 3 udah dilantik di bulan Juni kalau nggak salah. Dan kami dilantik di bulan Oktober. Nah, kenapa kita juga melihat itu? Karena itu merupakan pengalaman kerja ya, pengalaman kepemiluan. Dan sebelumnya juga di Dumai juga kita sudah tidak asing dengan kepemiluan ini. Bahkan saya juga pernah jadi sopir ketua KPU Dumai waktu itu. Sopir dalam artian freelance ya, ketika ada dinas ke Pekanbaru, dinas ke yang lain, saya menjadi drivernya gitu lah. Driver yang bahasa ininya ya, bahasa yang keren ya. Nah, jadi sehingga akhirnya 2024 kemarin saya alhamdulillah lulus lagi di KPU Kabupaten Rokan Hulu sampai sekarang. Iya. Itulah sekelumit pengalaman kepemiluan gitu. Nah, karena bicara masalah kepemiluan ini di aktivis mahasiswa juga kita juga pemerhati dalam artian melihat kondisi kepemiluan dan demokrasi yang ada di negara kita, tentunya di wilayah-wilayah aktivis waktu itu. Itu mungkin sekelumit Pak Haji. Iya, berarti kalau melihat dari biodata Pak Eria ini sudah begitu banyak ya jenis pekerjaan yang ditempuh, namun pada saat ini bersandar di kepemiluan. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemutakhiran partai politik dan dasar hukumnya Pak Eria? Biar teman-teman pemilu tahu kan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemutakhiran partai politik dan dasar hukumnya. Baik, begini teman-teman sahabat pemilu yang berbahagia, bahwasanya pemutakhiran partai politik berkelanjutan itu kan sebenarnya merupakan sarana bagi partai politik di Indonesia mengelola akuntabilitasnya terhadap dinamika-dinamika yang terjadi, baik berupa perubahan kepengurusan, berubahnya mengganti dan menonaktifkan anggota, baik di internal partai politiknya gitu. Dan pemutakhiran ini kita laksanakan 1 kali dalam artian 1 per semester. Berarti kalau dalam 1 tahun itu ada 2 semester kali, ya? Dan kita terakhir kemarin di bulan Juni sudah melakukan pemutakhiran data per semester, dan nanti di Desember
kita akan memutakhirkan lagi pemutakhiran data pemilih data partai politik di semester 2 di tahun 2025. Dan pemutakhiran partai politik ini terjadi di non tahapan, karena kalau dia sudah masuk tahapan, dia tidak ada lagi pemutakhiran data partai politik. Dan kita melihat bahwasanya pemutakhiran data partai politik ini kita laksanakan merupakan amanat dari surat dinas KPU nomor 1077 ya, tertanggal 18 Juni 2025 kemarin, yang menyampaikan kepada 52 partai politik. 52 partai politik ini baik partai politik yang parlemen, yang lulus parlemen kemarin, dan ada partai politik yang tidak lulus parlemen, dan ada partai politik lokal yang ada di Aceh. Jadi rinciannya 18 partai politik peserta pemilu kemarin yang lolos sebagai peserta pemilu, dan ada 9 partai politik yang lokal Aceh. Kemudian merujuk kepada keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Ini menjadikan pedoman teknis pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui sistem informasi politik atau dikatakan dengan SIPOL. Nah, SIPOL ini diluncurkan pada tahun 2022 Pak Haji. Iya, 2022. Nah, jadi sebelumnya, pada pemilu sebelumnya, partai politik ini kan melaksanakan pendaftaran ke KPU itu dengan membawa berangkas-berangkas dokumen. Jadi terkait keanggotaannya berapa orang, itu ada fotokopi KTP-nya semua gitu. Nah, sekarang ini cukup partai politik hanya melakukan scan atau melakukan ber-PDF dan memoto, kemudian diupload melalui sistem informasi politik atau SIPOL ini gitu. Nah, inilah kelebihannya daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentunya di tahun 2022 sudah diluncurkan KPU RI, kemudian pelaksanaannya melalui pemilu 2024 kemarin. Berarti ada kemudahan ya Pak ya? Ada kemudahan bagi partai politik. Jadi tidak lagi partai politik mengkopi beberapa dokumen. Iya. Ya, dokumen apakah nanti data pengurus, data keanggotaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, kemudian di copy dalam banyak rangkap sehingga menjadi banyak kontainer dokumen yang dibawa ke KPU. Ini merupakan penghematan sebenarnya bagi partai politik. Berarti sekarang cukup di-scan, dikirim ke SIPOL, selesai, nanti kita yang di KPU memverifikasi. Makanya hari ini ketika ada partai politik yang ingin memintakan dokumen aslinya di mana gitu. Iya. Dokumen aslinya kita hanya ada di SIPOL. Nah, dokumen yang aslinya ada di partai politik masing-masing. Partai politik masing-masing. Kemudian apa saja yang kita mutakhirkan data partai politik ini? Yang pertama, masalah kepengurusan partai politik itu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Jadi ada pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Tentu otomatis kalau kita yang di KPU Kabupaten Rokan Hulu, tingkat kabupaten dan kecamatan. Kemudian ada juga menjadi persyaratan partai politik itu adalah keterwakilan perempuan. Apakah sudah memenuhi kuota 30%? Nah, ini kita mutakhirkan di sana. Kemudian keanggotaan partai politik itu. Kemudian yang berikutnya adalah domisili tetap. Kantor kepengurusan partai politik. Terkadang kan ketika sudah selesai pemilu atau awal-awal mau pelaksanaan pemilu, banyak partai politik yang menjamur. Nah, ketika mereka tidak lolos lagi, maka hilang gitu. Maka inilah salah satu tujuan pemutakhiran partai politik secara berkelanjutan. Sehingga nanti ketika kita melihat permasalahan hari ini Pak Haji, ada masyarakat yang sudah terdaftar di partai politik, ternyata dia merupakan ASN gitu kan, perangkat desa gitu, perangkat desa lah yang sudah
menjadi perangkat desa, tetapi ternyata dia terdaftar di partai Sebagai politik, pengurus gitu, atau keanggotaan. Sementara kan ASN tidak boleh dalam artian berpolitik praktis gitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Maka ketika partai politik ini memang betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai sebagai pilar demokrasi, tentunya mereka harus merupakan pilar juga untuk bagaimana bisa merapikan keanggotaannya, kepengurusannya, kemudian kantornya juga. Nah, pemutakhiran ini pada semester pertama itu memang Januari sampai Juni kemarin. Kemudian semester kedua nanti itu di bulan Juli hingga Desember tahun 2025 ini gitu. Itu yang terkait ketentuan apa saja dasar hukum dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini, Pak Haji. Jadi untuk sejauh ini sudah sampai di mana, Pak, progres pemutakhiran partai politik di Kabupaten Rokan Hulu? Nah, progres pemutakhiran partai politik berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu pada semester 1 sudah 100%. Alhamdulillah. Cuman sudah kita laporkan ke KPRI, dan kemudian untuk yang berjalan otomatis kan untuk semester 2. Semester 2 nanti kita laporkan di bulan Desember. Jadi memang kita juga melakukan upaya dalam artian menghimbau kepada seluruh partai politik jika ada perubahan kepengurusan, perubahan keanggotaan, perubahan unsur SKB, ya, ketua, bendahara, sekretaris, ya. Nah, kalau seandainya ada perubahan, nah, di Rokan Hulu ada partai politik yang merubah ketua, gitu. Cuma kan belum final, informasinya belum final. Jadi kita menghimbau di sana kalau seandainya sudah ini, lakukan pemutakhiran berkelanjutan melalui SIPOL. Kita menghimbau partai politik yang ada di KPU kabupaten atau wilayah Kabupaten Rokan Hulu tentunya melakukan pemutakhiran ini melalui SIPOL. Jadi nggak perlu datang ke KPU, tinggal langsung mengupgrade. Kalau seandainya yang lama pengurusnya si A, hari ini sudah berganti si B, yang si B lagi yang di-upload ke SIPOL. Berarti tidak harus ke kantor. Tidak harus sudah ke kantor. Bisa dari kantor partai masing-masing. Karena begini Pak Haji, SIPOL ini kan sudah diberikan kepada masing-masing partai politik ya, Pak, ya. Ya, sudah dikasihkan kepada masing-masing partai politik adminnya. Nah, admin inilah bisa merubah. Sudah bisa merubah baik kepengurusannya maupun nanti SK-SK pendukung yang lain gitu kan, KTP-nya juga diupload dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sudah di BIMTEK pada kawan-kawan melalui LO partai politik pada pemilu 2024. 2022 sudah dilakukan BIMTEK kemarin, baik bagaimana SIPOL ini dilaksanakan oleh admin SIPO partai politik sendiri gitu. Berarti kalau ada pergantian seharusnya tidak butuh waktu lama ya, Pak, ya? Iya. Cukup upload di SIPOL tadi, selesai. Iya. Nggak perlu lama, Pak Haji. Kalau seandainya ada nanti perubahan kepengurusan, baik ketua, sekretaris bendahara, kalau memang sudah ada SK dari baik DPW maupun DPC atau pusatnya, langsung di-upload ke dokumen melalui SIPOL masing-masing gitu. Selesai ya, Pak, ya? Selesai. Kalau menurut Bapak, kira-kira seperti apa seharusnya partai-partai proaktif dalam pemutakhiran data? Nah, pemutakhiran partai politik ini tentunya harus secara berkala, ya. Secara berkala. Ketika ada kendala-kendala, kita siap di KPU untuk melakukan untuk melakukan semacam perubahan-perubahan lah, atau pengirikan arahan-arahan atau solusi-solusi. Contohnya tidak bisa diupload. Nah, otomatis kan yang punya sistem kan kita, KPU. Nah, kalau KPU yang mempunyai sistem, berarti kan kita bisa untuk memberikan semacam solusi lah. Nah, tentunya nanti kita partai politik yang ada di KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan
dengan Partai politik ya, partai politik yang ada di Rokan Hulu ini, tentu kita menghimbau partai politik harus aktif dalam pemutakhiran partai politik ini gitu. Karena bisa jadi kalau seandainya partai politik ini bisa dilaksanakan, nanti besoknya kita tidak lagi melakukan verifikasi partai politik gitu. Iya. Nah, kalau sebelumnya kan ketika sebelum pemilu harus melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi faktual gitu kan. Nah, kita harus datang ke harus masyarakat, turun ya, Pak, ya? turun ke lapangan gitu kan, melihat apakah benar Bapak Ibu anggota partai politik. Nah, itu yang kita sampaikan. Terkadang kan alamatnya tidak sesuai dengan yang ada. Nah, ini juga menjadi kendala bagi KPU kabupaten kota untuk melakukan pemutakhiran partai politik, pemutakhiran faktual maupun administrasi. Jadi ketika ada perubahan, ketika ada perbaikan atau penambahan, nah, silakan nanti dilakukan melalui Sipol. Tinggal upload saja, tidak perlu berbiaya mahal. Iya, cukup. Karena sudah di Sipol masing-masing. Cukup paket internet ya, Pak? Ya, paket internet saja, gitu kan. Kalau seandainya Sipol juga, kalau seandainya ada perubahan perubahan operator Sipol, ya silakan disampaikan ke KPU biar kita nanti robah. Terkadang kan nanti rupanya admin Sipolnya sudah lulus PNS contohnya kan begitu. Kan otomatis keluar ya, Pak, ya? Keluar gitu kan. Jadi memang nggak bisa melakukan pemutakhiran kalau seandainya email passwordnya nanti dipegang oleh admin tersebut gitu. Sampai sejauh ini kira-kira ada nggak kendala yang dirasakan oleh KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik ini, Pak? Sejauh ini belum ada ya? Kendala kita, karena kan kalau seandainya nanti ada permasalahan paling nanti terkait maintenance Sipol gitu kan, sedang di-upgrade gitu. Itu mungkin kendala dari KPU, dan biasanya kawan-kawan admin mengabarkan kepada KPU. Sipol kita bisa diakses atau tidak kan gitu. Bisa ada semacam itu. Karena mungkin pemutakhiran ini kan kita dilakukan oleh KPU kabupaten kota masing-masing se-Indonesia. Nah, bisa saja nanti di saat itu down ya, karena banyak pemakainya kan begitu. Kalau seandainya itu tinggal admin bersabar untuk melakukan update data kan gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada yang susah lagi. Tidak ada yang kalau susah ada lagi. Perubahan data kepengurusan cukup upload di Sipol. Kalau ada kendala hubungi KPU. KPU. Itu intinya sekarang. Hubungi, bukan harus datang ke KPU. By phone juga by phone. Berarti sudah banyak waktu yang terpangkas dengan kegiatan seperti itu. Baik, Pak Eria Chandra Esos, terima kasih atas penjelasan yang sangat lugas dan tuntas tentang pemutakhiran partai politik. Sebelum kita akhiri podcast ini, mohon kiranya Pak pesan dan kesan baik terkait pemutakhiran partai politik maupun tentang pemilihan dan demokrasi secara umum. Ya, terkait kesan dan kesan ya, dalam artian ini closing statement sebenarnya. Closing statement ya terkait pemutakhiran partai politik ini, tentunya partai politik harus aktif dalam melakukan perubahan data partai politik melalui Sipol. Kemudian jangan sampai nanti terlewat. Terkadang kan salah administrasi bisa saja nanti terlewatkan partai politiknya gitu. Jadi memang dalam menghadapi pemilu yang akan datang, tentunya pemutakhiran partai politik ini baik secara administrasi maupun faktual nanti akan menjadi rujukan kita untuk, atau dalam artian terkait masalah ini tentu KPRI akan melakukan evaluasi. Jadi kita menghimbau kepada partai politik harus aktif dalam pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, jangan sampai terlewatkan begitu. Itu mungkin Pak Haji. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Eria Chandra Esos. Semoga sehat terus Bapak. Kita akhiri podcast hari ini. Atas perhatian dari pemirsa dan teman-teman pemilih, kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji.